Bagian 3. Pintu yang terbuka. Sejak kejadian itu, Pak Roni tak lagi sama. Tiap kali ia melewati jalan hutan jati itu meski tanpa membawa jenazah, ia merasa diperhatikan. Kadang dari kaca spion, ia melihat bayangan duduk di jok belakang. Tapi saat menoleh, kosong. Ia tak berani cerita pada siapapun. Sampai suatu hari, ia mendatangi seorang ustaz tua di desa tempat pemakaman pertama dulu. Ustaz Salim, orang sepuh yang dikenal, sering menangani hal-hal tak kasat mata. Setelah mendengar kisah lengkap Pak Roni, Ustaz Salim hanya diam, lalu berkata, "Kau bukan cuma lewat jalan angker, Ron. Kau sudah membuka pintu antara dunia mereka dan kita." Pak Roni bingung. "Pintu apa maksudnya, Ustaz?" "Pintu arwah tersesat. Jalan yang kau lewati itu dulunya tanah pemakaman massal saat penjajahan. Banyak yang dikuburkan tanpa nama, tanpa doa, tanpa tujuan. Arwah-arwah itu tak tahu mereka sudah mati." Ustaz melanjutkan, "Waktu kau mengabulkan permintaan arwah pertama yang wanita tua itu, kau dianggap sebagai pengantar terakhir. Kau bisa mendengar mereka, dan mereka akan terus mencari jalan pulang melalui kau." Pak Roni merasa tubuhnya lemas. "Lalu harus saya apakan, Ustaz?" tanyanya putus asa. Ustaz Salim menatapnya dalam, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi berbahaya. Kau harus kembali ke jalan itu. Malam Jumat, sendirian, tanpa jenazah, dan biarkan mereka menunjukkan siapa yang belum selesai." Awalnya Pak Roni menolak, tapi malam-malamnya makin berat. Mimpi-mimpi buruk, suara-suara bisikan. Bahkan radio mobilnya menyala sendiri tengah malam dan memutar suara tangisan. Akhirnya, ia menyerah. Malam Jumat itu tiba. Ia menyetir perlahan menuju jalan hutan jati, tanpa penumpang, tanpa jenazah. Hanya dirinya dan keheningan. Pukul 0:12. Ia berhenti tepat di lokasi pertama kali suara itu muncul. Ia mematikan mesin dan menunggu. Lalu, dari balik kabut, perlahan muncul bayangan manusia. 1, 2, 5. Lebih dari 20 sosok. Berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian lusuh. Sebagian berdarah, sebagian tak utuh, tapi tidak menyerang. Mereka berdiri diam, hanya menatap Pak Roni. Satu suara wanita tua terdengar jelas. "Terima kasih, Pak. Berkat kau, kami bisa pulang." Lalu semua sosok itu mundur, perlahan ke dalam kabut, menghilang satu persatu. Tapi sebelum semua pergi, satu sosok anak kecil berlari ke arah jendela mobil dan berkata, "Tapi belum semuanya, masih ada yang tertinggal." Anak itu menunjuk ke spion tengah. Pak Roni menoleh, dan di jok belakang terlihat seorang perempuan muda duduk diam. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh luka dan ketakutan. "Tolong, saya belum ditemukan." Dan sebelum Pak Roni bisa bertanya, semuanya menghilang.